Pramuka Manurung. Saya Nancy Liesianturi, saya Jessica Sinaga. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kami Visual Basic yang berjudul pembayaran SPP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat database atau akses dan juga form. Yang pertama kita pergi ke akses. Selanjutnya kita klik blank desktop database. Setelah itu di file ini kita klik. Kita menyimpannya di data D. File name-nya kita ganti. Contohnya kita buat belajar 1. Di save as type ini kita ganti menjadi Microsoft Access Database 2002 sampai 2005 format. Selanjutnya kita okekan. Lalu kita create. Yeskan saja. Selanjutnya kita pergi ke view. Kita ganti nama tabelnya menjadi misalnya pembayaran SPP. Kita okekan. Primary key ini atau tanda kunci ini kita matikan. Di file name kita tulis namanya name, nama, kelas, jengkel, tahun, pembayaran SPP, SPP. Data type-nya ini harus kita ganti. Misalnya name itu kita buat menjadi short text. Namanya kita buat menjadi long text. Kelasnya kita buat long text juga. Jengkelnya kita buat long text. Tahun short text. Pembayaran SPP-nya kita buat juga number. Setelah itu kita pilih view lagi untuk menyimpan datanya. Dan kita yeskan. Datanya sudah tersimpan. Di sini namanya pembayaran SPP, name, nama, kelas, jengkel, tahun, dan PMSS. Selanjutnya setelah sudah kita buat database-nya atau aksesnya, kita pergi ke Visual Basic atau PB. Nah, di sini saya sudah membuat datanya, yaitu laporan pembayaran SPP. Di sini ada name, nama, kelas, jenis kelamin, tahun, pembayaran SPP. Di name itu dipakai label. Kita ganti labelnya atau kita ganti namanya menjadi nama. Kita menggantinya di caption. Nama juga begitu. Kita menggantinya di caption. Kelas kita ganti juga di caption. Jenis kelamin kita ganti juga di caption. Tahun kita ganti juga di caption. Dan juga pembayaran SPP di caption juga. Selanjutnya kita memakai text box di samping name. Text box berupa seperti ini. Kita ganti name-nya menjadi tname. Di name ini bisa kita buat dengan tname dan juga xname. Kita menggantinya tname. Selanjutnya di samping nama juga ada. Kita menggantinya dengan combo comment button. Kita ganti juga menjadi x nama. Di kelas juga begitu, kita ganti jadi X kelas. Di jenis kelamin juga memakai text box. Kita ganti menjadi X jengkel. Di tahun memakai text box juga, kita ganti menjadi T tahun. Dan di pembayaran SPP juga kita ganti menjadi X PEM.
Input, cari, hapus itu menggunakan command button. Dan ini cara membuat data grid-nya. Kita mengambil dari project, lalu references, kita M-kan, lalu kita cari Microsoft Active Data Object 2.6 Library. Karena saya sudah mencentangnya, dia sudah di atas. Microsoft Active Data Object 2006 Library. Kita okekan aja. Selanjutnya kita Ctrl T. Kita M-kan. Kita lihat juga Microsoft Data Grid. Di sini sudah saya checklist Microsoft Data Grid Control 6.0 oleh DB. Selanjutnya kita okekan. Dan data grid-nya akan ada di sini, di samping oleh. Data grid-nya berupa seperti ini. Baik, selanjutnya tentang program akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Kita klik 2 kali formnya. Kita ketik dim db as adodb titik connection. Kemudian dim ls as adodb titik recall set. Kemudian kita ketikkan sifat sub form load. Kita ketik set db sama dengan new adodb titik connection, set ls sama dengan new adodb titik recall set. Kemudian db titik providel sama dengan tanda kutip Microsoft titik jet titik oleh db titik 4.0 tanda kutip. Kemudian db cursor location sama dengan @use client. db titik open tanda kutip d tanda titik belajar 45 titik mdb tanda kutip. ls titik open tanda kutip laporan SPP tanda kutip koma db koma 2,3. Kemudian set data grid 1 titik data scroll sama dengan ls kemudian nsub. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tahun untuk supaya pembayaran SPP-nya secara otomatis akan muncul. Klik 2 kali tahun, kita ketikkan private sub T tahun, klik if buka kurung T tahun titik teks tutup kurung sama dengan tanda kutip 2015 per 2016 tanda kutip ditutupi dengan den expam titik teks sama dengan 48.000 LL self buka kurung T tahun teks tutup kurung sama dengan tanda kutip 2017 per 2018 tanda kutip ditutup dengan den lagi. Expam titik teks sama dengan 508.000 LL self buka kurung T tahun titik teks tutup kurung sama dengan tanda kutip 2019 per 2020 tanda kutip ditutup lagi dengan den. Expam titik teks sama dengan 607.000 ditutup dengan n if and sub. Kemudian kita coba untuk menjalankannya
klik yang ini, kita masukkan NIM, contohnya yang ini, dengan kita buat nama, kita buat kelasnya, kita buat juga jenis kelamin. Di sini kita akan mencoba tahunnya juga, contohnya 2017 per 2018. Di sini akan muncul secara otomatis pembayaran SPP-nya. Kemudian saya akan menjelaskan kode program tentang input. Kita klik 2 kali input, kita ketikkan privatsat x input, klik rs.add new, rs tanda seru nim sama dengan tnim titik teks, rs tanda seru nama sama dengan x nama titik teks, rs tanda seru kelas sama dengan x kelas titik teks, rs tanda seru jengkel sama dengan x jengkel titik teks, rs tanda seru tahun sama dengan t tahun titik teks, rs tanda seru pem spp sama dengan xpem titik teks, rs titik update. Kemudian kita ketik msg box, tanda kutip data sudah tersimpan, ditutup dengan tanda kutip juga. Kemudian kita ketikkan lagi tnim titik teks sama dengan tanda kutip 2 kali, x nama titik teks sama dengan tanda kutip 2 kali, x kelas titik teks sama dengan tanda kutip 2 kali, jengkel x jengkel titik teks sama dengan kemudian titik 2 lagi, titik x jengkel titik teks sama dengan tanda kutip lagi 2 kali, xpem titik teks sama dengan tanda kutip 2 kali, kemudian from load and sub. Supaya menjalankannya kita klik ini, kita coba lagi untuk memasukkan NIM-nya, namanya, kelasnya, jenis kelaminnya kita coba untuk perempuan, tahun, lalu kita coba untuk input. Maka akan muncul NIM-nya, namanya, kelasnya, jengkel, tahun, lalu PMSPP-nya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program cari. Kita klik 2 kali tombol cari, maka akan muncul privatsat x cari, klik. Setelah itu kita ketikkan cari sama dengan input box, buka kurung tanda petik ganda, ketikkan kode yang ingin Anda cari, tanda kutip, tutup kurung. Set ls sama dengan new titik adodb titik recall set. ls titik open, tanda petik ganda select sekali. Form laporan SPP well name sama dengan tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda dan, cari, tanda dan lagi, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, koma db, koma 2, koma 3. Setelah itu if ls titik recall set lebih besar sama dengan 1 dan. Kemudian tnim titik teks sama dengan ls tanda seru nim, x nama titik teks sama dengan ls tanda seru nama, x kelas titik teks sama dengan ls tanda seru kelas,
X jengkel titik teks sama dengan ls tanda seru jengkel. X tahun titik teks sama dengan ls tanda seru tahun. Kemudian X pem titik teks sama dengan ls tanda seru pem spp. Kemudian kita ketik nif, kemudian nsub. Maka jika kita jalankan, untuk menjalankan kode program cari, kita klik tombol cari, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Karena kita mencari data siswa menggunakan NIM, kita masukkan NIM siswa yang akan kita cari. Kita klik OK, maka data siswa yang kita cari akan muncul. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan kode program hapus. Kita klik 2 kali tombol hapus, maka akan muncul lipat sub X hapus klik. Setelah itu kita ketik pesan sama dengan msgbox buka kurung tanda petik ganda apakah data ingin dihapus tanda petik ganda, koma VB yes no tambah VB kritikal, koma tanda petik ganda laporan SPP tanda petik ganda tutup kurung. Setelah itu tnim titik teks sama dengan tanda petik ganda 2 kali X nama titik teks sama dengan tanda petik ganda 2 kali, X kelas titik teks sama dengan tanda petik ganda 2 kali, X jengkel titik teks sama dengan tanda petik ganda 2 kali, X tahun titik teks sama dengan tanda petik ganda 2 kali, X pem titik teks sama dengan tanda petik ganda 2 kali, kemudian nsub. Kita coba untuk menjalankan kode programnya. Karena kita ingin menghapus, kita masukkan dulu data siswa, kita cari. Kita masukkan NIM siswa yang ingin kita cari, contoh 21330050, kita klik OK, maka data siswa akan muncul. Dan jika kita ingin menghapus data tersebut, maka kita klik tombol hapus. Maka akan muncul tampilan apakah data ingin dihapus. Jika ya, maka kita klik yes. Maka data tersebut akan dihapus. Baik, di sini saya akan memasukkan data input. Seperti yang dijelaskan teman saya, kita masukkan NIM-nya, namanya, kelasnya misalnya kita buat IPS. Jenis kelaminnya perempuan. Tahun ajarannya 2019/2020. Pembayaran SPP-nya sudah otomatis masuk. Kita input. Data sudah tersimpan, kita OK-kan. Lanjut, kita buat lagi NIM-nya. Kita buat namanya misalnya Agnes, kelasnya kita buat IPA. Jenis kelaminnya perempuan juga. Tahun ajarannya 2017/2018. Biaya SPP sudah otomatis masuk, kita input. Oke, lalu kita cari. Kita carinya menggunakan NIM karena di kode program tadi kita menggunakan NIM, jadi kita panggil melalui NIM. Misalnya 21330050. Kita OK-kan, maka muncul data yang kita cari tadi. Kalau kita mau menghapusnya, kita hapus. Di sini ada apakah data yang ingin dihapus, kita yes-kan atau kita no-kan. Karena kita mau menghapus data, jadi kita yes-kan. Datanya jadi terhapus. Sekian penjelasan kami mengenai pembayaran SPP. Jika ada kesalahan kata, kami mohon dimaklumin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.